Ya Tuhan, pujian yang kami boleh naikkan menghantarkan kami untuk merenungkan firman-Mu, mengingatkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah dimenangkan oleh Tuhan, yang memiliki tugas tanggung jawab sebagai seorang yang beriman. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai dalam mengerjakan panggilan hidup kami. Seringkali kami acuh saat kami berhadapan dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh kembali disegarkan, diingatkan, diteguhkan, sehingga kami boleh terus melangkah dalam perjalanan hidup kami dengan memberikan arti oleh karena hidup kami yang berarti ini. Berfirmanlah bagi kami, tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mencerna firman-Mu melalui perenungan kami, biarlah kami boleh menangkap pesan Tuhan bagi masing-masing kami. Tolong hamba-Mu yang lemah terbatas, urapilah hamba-Mu ini. Berkati ruangan ini ya Tuhan, biar kami nyaman dalam mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus sajalah kami memohon belas kasihan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di dalam perenungan akan firman Tuhan di hari ini. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, kita membaca di dalam ayat 19 sampai dengan ayatnya, sampai dengan pasalnya yang ketiga, ayat 1a. Filipi pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai dengan pasal 3, ayat 1a. Mari kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 19, saudara-saudara bisa membaca ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah generasi muda yang peduli. Generasi muda yang peduli. Mengapa kemudian saya berpikir untuk mengangkat tema ini berdasarkan teks yang kita baca? Soalnya kalau kita jujur melihat di dalam keadaan anak-anak muda, generasi muda masa kini, maka kita bertemu dengan berbagai macam persoalan.
Kita berjumpa dengan berbagai macam masalah di tengah-tengah konteks anak-anak muda. Saudara, paling tidak yang paling sering kali kita lihat atau mungkin kita alami bersama-sama, yaitu persoalan tentang gadget. Saudara, anak-anak muda hari-hari ini, remaja, pemuda, usia muda, kita sedang diperhadapkan dengan persoalan gadget generation. Apa itu? Di mana generasi kita, milenial, generasi Y atau generasi Z, bahkan generasi Alpha. Saudara, generasi ini adalah generasi yang sangat melek tentang teknologi. Kita diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Apapun yang kita mau, kita bisa tahu melalui seperangkat handphone di tangan kita. Tidak ada informasi yang tersembunyi hari ini, saudara. Bahkan di dalam kampus-kampus, saudara, ada fakultas pendidikan secara khusus itu mempelajari tentang teknologi pendidikan. Jadi yang dipelajari bagaimana menggunakan AI, bagaimana menggunakan teknologi-teknologi untuk proses pembelajaran, saudara. Mahasiswa hari-hari ini atau orang-orang yang mengerjakan tugas sudah tidak perlu pusing. Mau tanya apapun tinggal tanya ke ChatGPT. Tidak ada persoalan yang tidak diketahui oleh ChatGPT atau sejenisnya. Bahkan di WhatsApp kita pun sekarang sudah ada AI. Wah, informasi begitu sangat luar biasa. Tapi saudara, yang menjadi persoalan adalah kita disebut dengan gadget generation, di mana yang jauh kini menjadi dekat, tetapi yang dekat kini menjadi jauh. Mereka yang ada di sana, mereka menjadi dekat dengan kita, berkomunikasi setiap hari, setiap saat dengan kita. Tapi mereka yang ada di sebelah kita, mereka yang ada di sekitar kita, ini saudara terasa jauh sekali. Saudara, bahkan kalau kita memperhatikan gambar ini, saudara, jika orang makan, saudara bisa perhatikan, saya kadang-kadang suka perhatikan juga sih. Kalau kita makan, saudara, bersama-sama, begitu habis makan, selesai, saudara, apa yang kita lakukan? Saudara, kita refleks mengeluarkan handphone kita, dan kemudian kita scroll, melihat, ya. Bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar meja makan kita, saudara, juga melakukan hal yang sama. Kalau kita berkumpul bersama-sama, nanti cek saja, begitu selesai ibadah, saudara, habis makan nanti ya, coba perhatikan kiri kanan kita. Wah, pasti sudah sibuk dengan handphonenya. Pada saat kita berjumpa dengan teman-teman kita, berapa persen waktu yang kita habiskan untuk berkomunikasi secara langsung? Tapi berapa persen yang kita habiskan untuk melihat handphone kita? Soalnya keadaan ini membuat kita beralih fokus. Fokus pada kehidupan dunia maya seringkali membuat kita lupa akan dunia nyata. Kepedulian menjadi hal yang langka di kalangan anak remaja pemuda masa kini. Belum lagi, saudara, gadget generation ini berhadapan dengan kerapuhan dalam sosial. Tantangan dulu, hari ini, dan esok sama sejatinya. Tetapi perbedaan generasi yang disebut dengan baby boomers atau generasi-generasi orang tua kita, saudara, perbedaannya dengan generasi masa kini adalah berkaitan dengan mentalitas menghadapi persoalan. Saudara, gadget generation lebih kepada kerapuhan, memiliki kerapuhan dalam sosialnya. Minimnya pembentukan sosial akhirnya menyebabkan banyak generasi muda yang hari ini mudah sakit hati, mudah patah hati, kecewa, dan akhirnya tidak lagi peduli. Soalnya di media sosial ada ada video dan cukup memprihatinkan. Saya tidak tahu saudara sempat lihat atau tidak, saya tidak sempat download. Seorang anak perempuan usia SMP, dia meminta skincare kepada orang tuanya, dan orang tuanya tidak bisa membelikannya.
Apa yang kemudian terjadi, saudara? Anak SMP dia berani mengancam orang tuanya dengan sebilah pisau. Dia teriak-teriak, kalau kamu nggak berikan, aku akan bunuh kamu. Saudara, anak SMP sudah bisa berpikir dengan demikian. Saudara, generasi hari ini ada di dalam satu kerapuhan, tidak mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan. Akhirnya masalah sosial dialihkan kepada yang disebut dengan mungkin independent woman. Banyak wanita-wanita yang sekarang sudah tidak berpikir lagi menikah. Jadi berbahagialah Anda yang sudah menikah. Banyak wanita-wanita sudah tidak lagi berpikir tidak lagi berpikir untuk menikah. Kalau ditanya, kenapa tidak mau menikah? Jawabannya sederhana. Saya tidak mau dipersulit dengan kehidupan pernikahan. Kalau saudara tidak percaya, saudara silakan tanya saja. Secara khusus di negara-negara maju, banyak yang tidak lagi mau menikah. Kalaupun mereka mau bersama-sama, maka mereka hidup di dalam kohabitasi, relasi tanpa ikatan. Mereka mau berpacaran tapi tidak mau menikah. Mereka mau tinggal bersama-sama tapi tidak mau menikah. Sekali lagi alasannya sederhana. Oleh karena apa? Kalau aku disakiti, aku tidak pergi. Soalnya belum lagi kita diperhadapkan dengan yang disebut dengan pacar online. Soalnya ini gejala sosial. Kenalan, kemudian merasa cocok, ngobrol, akhirnya pacaran, tapi nggak pernah ketemu, saudara. Nggak pernah ketemu. Tapi kalau ngomong, kamu sayang, wow, luar biasa sekali. Saudara, dan repotnya, mereka tidak mau berjumpa. Secara fisik mereka tidak mau berjumpa. Kenapa? Oleh karena mereka takut ketika mereka berjumpa, saling kecewa, dan kemudian tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Di antara saudara pasti punya pengalaman ini. Paling tidak kenalannya melalui online. Syukur-syukur kalau dilanjutkan kepada pertemuan. Tapi banyak yang tidak mau bertemu. Oleh karena apa? Oleh karena takut kecewa. Banyak generasi muda yang tidak lagi mau punya anak. Mereka berjanji menikah tapi tidak boleh punya anak. Karena bagi mereka punya anak adalah suatu hal yang merepotkan. Ada di sini yang sudah boleh berpikir seperti itu? Ternyata dengan orang tua. Soalnya belum lagi kita diperhadapkan dengan lemahnya, kerapunya kepribadiannya. Akibatnya apa? Tindakan aborsi yang begitu masif. Saudara, ini adalah masalah-masalah yang ada di dalam seputar gadget generation ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita dibentuk, terlatih dengan pengetahuan kognitif yang baik, tetapi pemahaman atau rasa sosial yang begitu rendah. Sehingga yang terjadi adalah kita sulit untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalaupun saudara bekerja di dalam pekerjaan yang sifatnya sosial, saudara tidak melihat itu sebagai suatu rasa yang begitu sangat menggugah hati, tapi itu sebatas pekerjaan. Kalau saudara menjadi guru, maka saudara menjadi guru yang hanya menjalankan tugas saudara untuk menyampaikan ilmu saudara, tapi tidak lagi menyampaikan hal-hal yang berkait dengan pembaharuan budi. Karena kalau kita melihat arti kata guru dalam bahasa Sanskerta, saudara, kita akan menemukan arti yang dalam sekali. Guru bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi guru itu berbicara tentang menolong siswa untuk mengalami perubahan hidup dari akalnya, hatinya, tindakannya. Itu guru. Tapi hari ini kita jumpai guru-guru yang bermasalah, saudara. Kita jumpai dengan masalah-masalah di dalam pendidikan. Belum lama ini kita berjumpa dengan berita bahwa di kampus di Indonesia, di dalam kampus ada pabrik cetak uang palsu. Bayangkan itu, kampus mesin segede gaban, gak ada yang bisa lihat. Wah, saudara, itu yang terjadi. Saudara, ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap sepele.
Maka kita perlu memikirkan kembali apa yang firman Tuhan katakan tentang peduli. Dan memang peduli ini menjadi masalah yang ada di sepanjang perjalanan hidup umat manusia. Saudara, apa itu peduli? Saudara, peduli bicara tentang nilai inti dan sikap yang menunjukkan perhatian, serta adanya satu tindakan yang proaktif terhadap segala kondisi-kondisi di sekitar kita. Peduli bicara tentang pribadi yang segera merespons ketika melihat suatu hal yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan masalah-masalah di sekitarnya. Dia tidak hanya tundukkan kepalanya ke handphone, tapi dia segera sadar apa yang harus dilakukan di dalam sosialnya. Peduli juga bicara tentang sikap mencerminkan keberpihakan kita dan terlibat dalam isu-isu, situasi, keadaan-keadaan yang ada di lingkungan kita. Ini bicara tentang peduli. Arti daripada peduli adalah kita bertindak untuk menolong, untuk membangkitkan, untuk memberikan satu sumbangsi bagi kehidupan tatanan sosial. So, bagi negara maju, secara khusus negara-negara yang akhirnya berujung kepada individualistik, masing-masing orang berjalan sesuai dengan keinginannya. Masing-masing orang berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Akhirnya tidak lagi ada rasa peduli terhadap sesamanya. Tidak lagi ada rasa untuk melihat lingkungannya. Tidak ada lagi rasa untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita berjumpa di dalam catatan surat Filipi ini berkaitan dengan Paulus yang ada di dalam penjara. Paulus yang begitu mengasihi jemaat yang ada di Filipi sehingga ia mengirimkan suratnya. Di dalam suratnya itu Paulus menegaskan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi bahwa dalam hidup ini bukan lagi bicara tentang kamu dan dia, tapi bicara tentang kita. Maka disitulah harus ada menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kristus yang peduli dengan umat manusia, Kristus yang peduli dengan keselamatan manusia, Kristus yang peduli dengan keadaan manusia, Kristus yang peduli dengan kesehatan manusia. Dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu mengadakan mujizat. Dan banyak mujizat yang berbicara tentang kesehatan. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang begitu menderita di kolam Bethesda, dia sudah puluhan tahun menderita, dia tidak bisa untuk masuk ke dalam kolam itu. Itu hari Sabat. Menurut peraturan Yahudi, orang-orang tidak boleh melakukan semua aktivitas di hari Sabat. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika dia melihat orang yang begitu sangat papa, yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan dia. Sekalipun orang-orang Yahudi kemudian menganggap Yesus ini sesat, menyimpang karena melakukan sesuatu di hari Sabat. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang kusta, Yesus menyembuhkan mereka, 10 orang kusta itu. Yesus suruh pergi bertemu dengan imam-imam yang punya hak untuk menyatakan tahir. Sekalipun dari 10 itu hanya 1 yang kembali, Yesus tidak komplain. Alkitab tidak mencatatkan kemudian 9 orang itu kembali kusta. Saudara, kepedulian Tuhan Yesus membawa kita harus melihat bahwa tak kala kita sebagai anak-anak muda, tak kala kita sebagai generasi masa kini, kita harus sadar bahwa kepedulian itu menjadi bagian dalam diri kita. Maka di dalam pembacaan kita berjumpa di dalam ayatnya yang ke-19, Paulus mengatakan demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu,
supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Ayat 20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara perhatikan di situ, Paulus menunjukkan kepada satu nama, yaitu Timotius. Kenapa Paulus menunjuk kepada Timotius? Karena ternyata Paulus melihat bahwa tidak ada orang-orang yang punya perhatian, tidak ada orang-orang yang punya kepedulian seperti kepedulian Paulus kepada jemaat dan Timotius kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Semua orang mementingkan kepentingannya diri sendiri. Semua orang hanya mementingkan apa yang dia mau. Tetapi Paulus melihat Timotius ini berbeda. Timotius adalah seorang anak muda. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita lihat di sana dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, saudara, kita bertemu di sana. Firman Tuhan berkata demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid. Perhatikan, di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Surah ayat 2 dikatakan di situ demikian. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuratkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani dan seterusnya. Saudara perhatikan di situ, Timotius dikenal baik di antara saudara-saudaranya. Dia bukanlah orang yang sudah lanjut usia. Timotius adalah seorang yang muda. Usianya lebih kurang 30-an tahun ketika dia mulai mengikut Paulus. Dalam konteks Yahudi, orang-orang keluar atau tampil di umum itu lebih kurang usia 30 tahun, saudara. Timotius masih relatif muda, tapi dia punya jiwa yang peduli. Maka Paulus ketika melihat besar hatinya, kepedulian kepada sesama, maka Paulus mau supaya Timotius ikut dengan dia dan dibentuk di dalam pelayanan yang ada. Saudara, apa yang Paulus lihat di dalam diri Timotius? Mari kita perhatikan di dalam Timotius pasalnya yang pertama, 2 Timotius pasalnya yang pertama. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, di situ dikatakan apa? Mari kita baca sama-sama 3-4 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Kita lompat ke dalam pasal yang keempat ayat 15. Mari kita lihat di sana pasal yang keempat ayat 15. Oke, kita sudah dapat. Mari kita baca sama-sama 3-4 ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Perhatikan di situ, Timotius ternyata adalah seorang anak yang berasal daripada keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Dan nilai iman itu, kepedulian telah diajarkan kepada Timotius sedari dini. Timotius bertumbuh menjadi anak yang begitu sangat mencintai sesama, mengasihi sesama, mengenal Tuhan melalui pembelajarannya. Ibu dan neneknya mendidik Timotius dengan baik. Maka Timotius dikatakan oleh Paulus, mari kita buka di dalam
1 Timotius pasal yang keempat. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Apa dikatakan di sana? 1 Timotius 4 ayat 12, 3-4 ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau apa? Rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sudah perhatikan di situ, Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karakter yang peduli, karakter yang mengasihi sesama adalah karakter yang penting. Sekalipun di dalam perjalanannya, seringkali di masa muda kita mulai takut. Tapi ternyata Paulus menegaskan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kepedulian bukan bicara tentang usia. Peduli dengan sesama kita bukan bicara usia. Peduli tentang sesama, terhadap sesama itu bicara tentang panggilan dalam diri kita. Di dalam proses pembentukan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, maka kuatnya kepedulian terhadap sesama, kalau kita perhatikan di sini, kuatnya kepedulian terhadap sesama membawa kita melihat di dalam kata Yunani digunakan kata merimnesai, yaitu apa? Peduli terhadap kesejahteraan sesama dan keinginan merawat sesama. Oh, saudara, luar biasa sekali. Kata yang digunakan dalam Filipi ini, kata ini, di mana Paulus menegaskan dalam terjemahan baru dikatakan memperhatikan kepentinganmu, begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. So kata ini diterjemahkan dari Yunani yaitu merimnesai, yang artinya peduli terhadap kesejahteraan sesama. Dia peduli. Kehadirannya dia rindu untuk setiap orang di sekitarnya harus hidup dengan baik. Kehadiran Timotius, dia rindu untuk merawat sesamanya yang membutuhkannya. So, kalau kita punya karakter ini, maka betapa bahagianya lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya karakter peduli terhadap kesejahteraan sesama, maka percayalah tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang menderita di sekitar kita. Itu dimulai daripada kepedulian kita, hati yang merindukan kesejahteraan. Terus bagaimana dengan kita? Adakah kita rasa peduli? Peduli terhadap kehidupan keluarga kita, mulai dari keluarga yang paling dekat. Adakah kita peduli untuk anak-anak daripada tante om kita? Adakah kita peduli terhadap orang tua kita? Adakah kita peduli terhadap sesama kita di dalam keluarga? Adakah kita peduli untuk kesejahteraan mereka? Adakah kita menangis tak kala kita bisa makan yakiniku, sedangkan di kampung kita hanya makan ubi rebus dengan cabai? Enak sih, tapi paling tidak jauh sekali. Adakah kita peduli ketika kita dapat makan makanan yang enak, kita mau beli apa kita bisa beli, tapi di sana, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang sedang menderita faktor ekonomi. Mungkin ada mereka yang sudah puasa tapi tidak mampu untuk berkata, aku puasa karena nggak ada makanan. So, mari kita lihat bahwa panggilan sebagai generasi muda adalah panggilan yang begitu sangat mulia, yaitu peduli terhadap sesama. Maka gereja hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Harusnya gereja hadir untuk mensejahterakan jemaatnya. Sudah dalam konteks Indonesia, saya beberapa kali bicara kepada pendeta-pendeta rekan saya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kehadiran gereja tidak mampu untuk membangkitkan orang-orang di sekitarnya, baik itu secara rohani maupun secara sosial, maka jangan salahkan kalau ada tetangga kita sebelah, dia datang dan kemudian membawa semuanya untuk perubahan mereka, dan akhirnya satu kota itu kemudian menjadi pindah keyakinan. Terus jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan tidak terjawab oleh kehadiran gereja. Yang mereka butuhkan tidak terjawab oleh kehadiran orang-orang percaya. Yang mereka butuhkan tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang mampu memenuhinya.
Maka ketika ada orang yang datang memberikan apa yang mereka perlukan, hati tentu saja tidak bisa dibohongi, lekas untuk berbalik kepada mereka yang memberikan apa yang dibutuhkan. Saudara, ini fenomena, ini realita. Maka bagaimana dengan kita yang sukses di negara Jepang ini? Saudara punya gaji baik? Adakah saudara mampu untuk menyisihkan sedikit saja untuk kesejahteraan orang-orang di luar sana yang membutuhkan apa yang mereka perlukan? Saya yakin bagi saudara mengeluarkan 500.000 yen itu tidak berarti. Tapi bagi mereka yang membutuhkan di luar sana, bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, bagi mereka yang hidup di dalam keadaan yang sulit, bagi mereka 500.000 yen itu adalah hal yang besar. Suatu ketika saya melayani penjangkauan kepada orang-orang marginal. Orang-orang marginal itu anak-anak pang, anak-anak apa namanya, ya berandal lah di sekitar alun-alun kota. Mereka katakan anak berandal ya, saudara. Saudara, ketika pagi-pagi saya datang kepada mereka, mereka sudah kenal saya. Kemudian saya ngobrol, saya tanya, kalian sudah makan belum? Mereka jawab, belum mas. Oh gitu, yaudah yuk. Mereka ada kurang lebih 5-6 orang gitu. Kemudian saya bilang ke mereka, yuk kita beli makan. Kebetulan ada tukang apa namanya jual nasi bungkus, nasi kucing kan, nasi apa itu yang kecil-kecil itu di Malang. Terus saya bilang gini, yuk kita beli yuk di situ. Berapa kalian? 6, ayo ambil aja 6. So apa yang mereka katakan kepada saya? Mas, gak usah beli 6, beli aja 2. Kami akan makan sama-sama. So mereka nggak mau kalau saya belikan 6. Saya pikir hanya, ya mungkin karena malu ya. Tapi kemudian saya di Balikpapan, setiap pulang kantor sore malam gitu ya, saya biasanya makan nasi goreng di pinggir jalan di apa daerah, ada satu daerah di Balikpapan itu ada makanan jual gitu ya. Saya makan di situ. Saudara, biasanya anak-anak ngamen, anak-anak kecil itu suka ngamen, saudara. Saya punya kebiasaan, saya nggak pernah mau berikan uang, jarang saya mau berikan uang. Saya lebih baik berikan mereka makan. Setelah kemudian saya ajak mereka makan. Awalnya 1 orang. Dek, kamu mau udah makan belum? Belum kak. Mau makan nggak? Saya bilang, bu, tolong bikinin mereka ya. Bikin, ya saudara. Saudara, hanya 1 piring, saudara. 1 piring. Nah, hari besoknya juga saya datang sama, saudara. Begitu selanjutnya. Saudara, nggak lama, beberapa waktu kemudian, begitu saya makan, saya bilang suruh bikin 1. Ada temannya, 2 orang. Saudara. Saya bilang, bu, bikinkan mereka 2 lagi ya. Apa anak ini jawab, kak, gak usah, 1 saja, kami makan sama-sama. So mereka nggak mau diberikan 3. Mereka hanya minta 1 dan mereka makan sama-sama. Saya pikir cuma 2 itu. Ternyata dia panggil teman-temannya, makan mereka 1 piring. Walaupun saya nggak tega, kira saya tambahkan. So di situ saya belajar gitu. Terkadang kita merasa kita bisa punya semuanya, tapi rasa itu kurang dalam diri kita. So inilah yang terlukis dalam kisah ini, dalam teks ini, surat ini. Paulus katakan apa? Bahwa orang-orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan kesejahteraan sesamanya. Ada seorang anak muda yang bernama Timotius, dia peduli terhadap kesejahteraannya. Saudara, Timotius pada masa itu berarti menjadi Timotius masa kini, yaitu saudara dan saya. Apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita punya? Tuhan tidak tuntut kita berikan semuanya. Yang Tuhan tuntut adalah bagaimana hati kita memiliki kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkannya. Tentu dengan cara yang benar. So biarlah Timotius masa kini hadir dari diri kita, dalam diri kita. Mulai dari lingkungan kita. Ada teman kita yang sakit, yang susah, mari kita tolong dia. Soal yang kedua, nama yang disebutkan di sini adalah Epaphroditus. Di dalam ayat selanjutnya, saudara, di situ dikatakan demikian. Ayat 25 dikatakan begini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku.
karena ia sangat rindu kepadamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. So, perhatikan di situ disebut satu nama, yaitu Epaphroditus. Kata Epaphroditus, arti namanya berbicara tentang yang diutus. Sering dipanggil dengan yang diutus rasul, walaupun dia bukan rasul. Tapi yang menarik, saudara, Epaphroditus memberikan dirinya. Untuk apa? Untuk pergi dari kota Filipi ke kota Roma, untuk bertemu dengan Paulus, melayani Paulus, memenuhi kebutuhannya. Dia diutus oleh jemaat di Filipi untuk pergi karena kepedulian yang besar terhadap pelayanan itu, saudara. Dan dikatakan, saudara, Epaphroditus ini adalah orang yang mengalami penyakit sampai-sampai dia hampir mati. Dalam terjemahan Yunaninya diartikan mempertahankan hidup demi terlaksananya pekerjaan Tuhan. Surah Epaphroditus membawa kita melihat bahwa kepedulian terhadap pelayanan itu membawanya melihat nilai tanggung jawab sebagai seorang percaya. Nilai tanggung jawab yang begitu sangat luar biasa. Waktu di gereja yang lama, saudara, waktu saya tugas di gereja lama, waktu itu kita melayani dengan apa adanya. Baru pindah gedung, saudara. Baru pindah gedung. Dari gedung kecil ke gedung yang besar. Jadi kaget, kita harus berubah. So, kemudian anak-anak muda, anak-anak Kinsu pada saat itu melayani. Jadi mereka mau main musik, saudara. Kemudian mereka bilang gini, Pak, kita harus begini. Dalam hati saya bilang begini, kemana nih uangnya banyak harus dikeluarkan. Terus dalam pertemuan, saudara, saya bicara kepada mereka, oke, kalau kalian anggap itu perlu, boleh nggak kalian berdoa untuk tanya Tuhan, Tuhan, aku berikan apa untuk gereja ini? Saudara, apa yang terjadi kemudian, saudara? Anak-anak muda ini, ya, dengan ringan tangan, saudara, saya nggak tahu dari mana mereka cari itu. Saudara, nggak lama, berapa minggu kemudian alat-alat musik itu lengkap semua berjejer di ruangan musik. Mulai dari keyboard yang elektrik yang bagus, drum, semuanya lengkap, saudara. Sampai-sampai untuk LCD pun bisa jadi 2. Saya nggak ngerti bagaimana anak-anak muda itu lakukan. Saudara, mereka katakan, saya tanya mereka, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian mengadakan pembelian ini? Kan kita nggak mampu. Mereka bilang begini, nggak Pak, kita sudah diberkati, maka kami mau melayani dengan cara kami. So mereka beli alat-alat itu. Mereka tidak bicara tentang uang, mereka bicara tentang nilai tanggung jawab mereka sebagai seorang pelayan. Saudara, nilai tanggung jawab sebagai seorang pelayan itu harus ada di dalam diri kita. Tak kala kita menyadari bahwa kita ini seorang Kristen, tak kala kita menyadari bahwa kita ini seorang yang dipanggil oleh Tuhan di tempat kita berada. Nilai tanggung jawab ini membawa kita untuk memberikan apa yang kita bisa berikan. Bukan minimum, tapi maksimum. Apa yang kita bisa berikan dalam nilai tanggung jawab yang ada. Soal yang kedua, nilai pengorbanan. Epaphroditus dikatakan hampir mati demi terlaksananya pelayanan itu, demi dia mengurusi pelayan Tuhan yang namanya Paulus, sehingga Paulus bisa melayani jemaat Tuhan lainnya. Soal nilai pengorbanan. Bagaimana kita melihat berkat Tuhan itu, dan di dalamnya kita kemudian mau memberikan apa yang harus kita berikan, sekalipun ada pengorbanan di dalamnya. Dan nilai yang ketiga, yaitu nilai sukacita. Sukacita dari dalam hati, di mana nilai sukacita itu memberikan semangat, memberikan daya juang untuk terus melayani dengan peduli terhadap sesama, terhadap umat Tuhan. Saudara, mari kita lihat Epaphroditus masa kini. Bagaimana memiliki kepedulian terhadap pelayanan, bagaimana membangun nilai tanggung jawab, nilai pengorbanan, dan nilai sukacita untuk terus melayani Tuhan di dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan. Nilai kepedulian terhadap pelayanan ini mendorong kita untuk terus ada di dalam sukacita. Sukacita oleh karena kita sadar kita dipanggil Tuhan untuk terus melayani Dia. Saudara, maka Timotius dan Epaphroditus menjadi sebuah gambaran bagi kita
Berbicara tentang bagaimana nilai peduli terhadap sesama, mensejahterakan sesama. Bagaimana nilai tanggung jawab terhadap pelayanan, pengorbanan, dan sukacita melakukan apa yang harus dilakukan. Susah melihat orang susah. Jangan kebalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kan bahaya nih ya. Kira-kira ada nggak sih? Coba lihat kanan kiri. Lihat muka-mukanya ini. Ini muka senang lihat saya susah atau susah lihat saya senang? Iya kan? So, mari kita perhatikan dalam diri kita masing-masing. Kalau kita ada di dalam rasa peduli yang kuat, saudara, maka percayalah, ketika saudara ditempatkan dalam posisi yang baik, dalam pekerjaan yang baik, posisi yang baik, saudara tidak akan pernah lupa dari mana saudara berasal. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter yang peduli, rasa peduli itu, maka ketika kita mendapatkan jabatan, mungkin kita mendapatkan yang lebih tinggi, tidak akan kita memikirkan orang lain. Yang ada hanya kita terus memikirkan diri kita sendiri. Nah saudara, bagaimana kemudian kita ada dalam pembentukan untuk rasa peduli dalam konteks iman percaya kita? Saudara, yang pertama yaitu perubahan paradigma tentang Tuhan, diri, dan sesama. Ini menjadi dasar. Bagaimana kita membentuk rasa peduli dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama yaitu berubahlah dalam paradigma kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu dalam konteks Alkitab? Membawa kita melihat kita harus terus ada dalam pembaharuan akal budi kita. Dalam Roma pasal yang ke-12 berkali-kali di situ sering kali dibacakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan namanya diserupa dengan dunia ini, tetapi kita harus mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Suruh pembaharuan yang pertama itu bicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Siapakah Yesus dalam hidup kita? Siapakah Allah Roh Kudus dalam hidup kita? Siapakah Allah Bapa dalam hidup kita? Apakah kita mengalami pembaharuan paradigma kita tentang Tuhan? Apakah kita memiliki pembaharuan paradigma kita tentang diri kita sendiri? Dan apakah kita kemudian mengalami pembaharuan paradigma tentang sesama kita? Tuhan bicara tentang pencipta, diri bicara tentang ciptaan, sesama bicara tentang orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita, yang untuk menjadi saluran berkat. Surah paradigma tentang Tuhan, diri, dan sesama, kalau ini ada di dalam diri kita, maka kemudian kita akan ada di dalam membentuk hati yang peduli. Dimulai dari cara pikir kita tentang Tuhan itu siapa, diri kita siapa, dan sesama kita siapa. Soalnya kadang-kadang kita suka lupa bahwa pada saat kita naik anak tangga, kita tidak akan pernah sampai ke tangga 100 tanpa melewati tangga yang pertama, kedua, dan seterusnya. Tak kala kita sampai di tangga yang ke-100, kita merasa bahwa saya sudah mencapai titik yang paling tinggi. Soalnya kita lupa bahwa ada orang-orang yang menolong kita, ada orang-orang yang membangun kita, ada orang-orang yang mengangkat kita untuk kita ada di titik yang tinggi itu. So pertanyaannya, apakah saat kita di sana kemudian kita lupa orang-orang yang di bawah kita? Saudara, peduli berbicara tentang bagaimana kita menghargai Tuhan yang menyertai, menghargai diri kita yang berkompetensi, dan menyadari sesama kita yang menolong kita, sedikit atau banyak mereka punya andil demi kesuksesan saudara dan saya. Nah, kalau saudara ada di Jepang, sadarkah saudara, paling tidak ada sedikit pertolongan daripada orang-orang yang mungkin saudara tidak kenal. Dan ketika saudara sukses dan saudara melihat mereka yang membutuhkan pertolongan, segerakah saudara lupa dan saudara tidak peduli lagi dengan mereka. Ketika saudara sudah sukses, bagaimana sikap saudara terhadap orang tua? Bagaimana sikap saudara terhadap ayah dan ibu saudara? Apakah saudara hanya fokus untuk mengerjakan pekerjaan, mendapatkan uang, dan kemudian saudara lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul berharga, betul-betul berarti bagi suksesnya saudara? Maka durhakalah anak-anak muda yang kemudian lupa terhadap orang tuanya, yang tidak peduli dengan ayah dan ibunya, tidak peduli mereka mau buat apa, yang penting saudara lakukan apa yang saudara mau. Saudara, maka tentu saja itu adalah suatu hal yang tidak baik. Membentuk hati yang peduli, bagaimana kita sadari diri kita sadar untuk terus belajar menempatkan diri kepada posisi yang tepat. Bagaimana kita ada di dalam
menempatkan diri untuk melihat orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita membangun kepedulian itu? Saudara, peduli bukan hanya bicara tentang kasihan ya orang itu. Peduli bicara tentang rasa di dalam diri kita. Apakah kita menangis melihat orang yang susah? Apakah kita sedih melihat mereka? Kalau kita sedih, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita berusaha untuk membantu mereka? Atau kita hanya pergi tinggalkan? Sama seperti kisah orang Samaria yang baik hati itu. Ketika orang Samaria itu melihat orang yang menderita karena dirampok, dia segera turun dan kemudian menolong orang yang dirampok ini. Dia memberikan minyak, dia membasuh lukanya. Tapi ada seorang yang disebut dengan imam. Ketika mereka melihat seorang yang menderita oleh karena dirampok itu, dia berpikir, untuk apa saya tolong dia? Untuk apa saya bantu dia? Bukankah dia ini orang rendahan? Bukankah dia ini orang biasa, orang gak berharga? Saudara, imam itu yang tahu tentang firman Tuhan, dia pergi tinggalkan yang terluka itu. Tapi seorang Samaria, seorang yang biasa, yang dikucilkan, tapi kemudian dia segera menolong orang yang menderita itu. Dia tidak peduli dengan keadaannya. Yang dia peduli adalah orang itu sedang terluka, aku harus tolong dia. Maka orang Samaria itu kemudian melakukan apa? Dia bawa ke penginapan, dia katakan apa? Ini aku hanya punya uang segini, rawatlah dia, aku akan kembali memberikan sisanya. Saudara yang Tuhan, siapakah kita? Apakah kita orang Samaria itu? Ataukah kita orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang hari Minggu gereja, tapi tidak pernah melakukan apapun bagi sesama? Yang melayani Tuhan, tapi tidak pernah menggunakan pelayanan itu demi kemajuan bersama.